Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 dengan nama kelompok Persfood yang beranggotakan Andi Alia Fitriani, Salsabila Slamet Riyadi, Putri Hilasul Umma, Jamil Ramzinas, dan Imam Dedikasi Malik Nur akan mempresentasikan dan menjelaskan proses pembuatan pada menu Persfood. Yang pertama, produksi. Menurut Grinting pada MUIS 2016, produksi merupakan tahapan awal hingga akhir dalam proses pembuatan sebuah barang atau jasa. Sedangkan barang, menurut Budiwati pada MUIS 2016, barang berupa output dari produksi yang memiliki sifat fisik, zat kimia, dan tidak akan sama waktu produksi dan konsumsinya. Nah, pada produksi itu sendiri, terdapat dua jenis pola produksi. Yang pertama, pola produksi bergelombang. Menurut Sagoro pada MUIS 2016, pola produksi bergelombang bersifat tidak konstan dan pada setiap periodenya karena melihat berdasarkan jumlah permintaan konsumen. Yang kedua, produksi terputus-putus atau intermittent process. Menurut As-Sauri pada MUIS 2016, proses produksi terputus-putus tidak ada pola tertentunya, mulai dari input sampai outputnya. Ciri-cirinya yaitu pada produk dihasilkan dalam jumlah kecil dan berdasarkan permintaan konsumen, menggunakan proses layout, menggunakan mesin tidak umum, dan pemindaian peralatan handling yang fleksibel dengan tenaga manusia. Selanjutnya, karakteristik usaha. 1. Latar belakang. A. Jenis usaha atau makanan. Diskusi awal kelompok kami itu membahas tentang apa jenis usaha yang akan diambil, berupa barang ataukah jasa. Kami mengambil usaha berupa barang yaitu makanan. Awalnya kami hanya mengambil satu jenis menu yaitu potato bucket dengan pertimbangan merupakan menu yang baru dengan bahan dan modal yang relatif sedikit. Namun setelah adanya diskusi lebih lanjut, maka kami memutuskan mengambil 3 menu dan dengan konsep healthy food, yaitu yang pertama, tacos, yaitu makanan khas Meksiko yang terdiri dengan ayam atau daging, sayur, saus tomat dan sambal, serta mayo rendah kalori dan keju yang dibalut dengan kulit tortilla. Yang kedua, kebab buah, makanan cepat saji yang terdiri dari kulit tortilla yang berisikan buah stroberi, mangga, apel, dan pisang yang ditambah dengan yogurt dan susu rendah kalori. Dan yang terakhir, potato bucket yang berisi kentang, daging sapi, saus bolognese, dan keju parut. Dengan pertimbangan menu yang jarang ditemui di masa pandemi, dan serta stigma makanan healthy yang hambar dan tidak enak, serta banyaknya orang yang bingung mencari defisit kalori yang dibungkus dengan makanan-makanan yang kekinian. B. Nama usaha yaitu Persfood. Nama ini diambil dari singkatan nama setiap anggota yang disusun jadi baris, yaitu Putri, Alia, Ramzi, Imam, dan Sabil. Namun, setelah meninjau kembali, ada kosakata pairs yang artinya pasangan. Kebetulan juga ada sepasang kekasih di dalam kelompok kami. Maka akhirnya kami mengambil kata pairs yang ditambah dengan food untuk menggambarkan bahwa yang kita jual adalah makanan. Yang kedua, unfair advantage. Kami menggunakan konsep pasangan, di mana kami menggunakan menu dan paket yang bertemakan pasangan. Kami juga menggunakan tagline Good Healthy and Long Life Together yang menyediakan 3 menu tacos, kebab buah, dan potato bucket. Kami menerima pemesanan melalui Instagram dan juga WhatsApp. Serta terdapat diskon 35% untuk pembelian kelima yang berlaku dengan syarat dan ketentuan yang syaratnya minimal pembelian 30.000 dan maksimal diskon 50.000. Selanjutnya, bentuk dan jenis produksi. Menurut Suryana dalam MUIS 2016, terdapat 6 unsur aspek produksi. Yang pertama, lokasi operasi. Lokasi sebuah bisnis itu baiknya pada tempat yang strategis, efisien, dan menarik bagi perusahaan atau pelanggan,
sehingga mendapatkan konsumen yang loyal. Contohnya, seperti dekat dengan pemasok, pasar, dan akses transportasi. Sedangkan Persfood sendiri akan tersedia melalui platform pemesanan online. Memesannya pun langsung melalui Instagram. Tidak terdaftar dalam aplikasi Gojek online, namun untuk pengantarannya bisa menggunakan jasa ojek online. Yang kedua, volume operasional. Volume operasional sebuah produksi barang harus seimbang dengan potensi pasar dan perkiraan permintaan konsumen. Sebaiknya menghindari volume operasi yang berlebihan karena akan mempengaruhi penyimpanan yang berdampak mempengaruhi harga pokok pada penjualan. Dalam hal ini, Persfood akan menggunakan pola bergelombang dengan sistem pre-order untuk H-1 pemesanannya. Jika pasarnya sudah mulai stabil dan membaik, kami akan menggunakan sistem pembatasan produksi setiap harinya. Contohnya, dalam satu hari akan tersedia 10 pieces tacos, 5 pieces untuk kebab buah, dan 5 pieces untuk potato bacon. Yang ketiga, mesin dan peralatan. Dalam hal ini, harusnya mesin dan peralatan sudah mengikuti perkembangan teknologi untuk masa sekarang dan yang akan datang. Dan juga harus disesuaikan lagi dengan jumlah produksi. Namun Persfood akan menggunakan jenis produksi putus-putus yang menurut Asauri atau MUIS 2016 menggunakan proses layout di mana mesin atau peralatan bisa digunakan untuk satu atau lebih proses produksi. Serta mesin umum kurang otomatis yang memerlukan tenaga manusia dalam pemindaiannya. Penggunaan mesin dan peralatan berupa kompor gas, oven, teflon, panci, ruler, sarung tangan makanan, spatula, kain bersih, serta mangkok atau baskom. 4. Bahan baku dan bahan penolong. Sumber daya seperti bahan baku, bahan penolong atau bahan yang bisa diganti dengan bahan yang lain, dan bumbu-bumbu dapur lainnya harus cukup tersedia. Untuk persediaannya, usahakan mengikuti jumlah permintaan konsumen sehingga biaya akan menjadi lebih efisien. Karena Persfood menggunakan sistem produksi putus-putus dan pre-order, sehingga untuk persediaan bahan baku dan yang lainnya akan disesuaikan seberapa banyak jumlah permintaan yang masuk. 5. Tenaga kerja. Memiliki kualifikasi dalam jumlah dan perekrutan karyawan, serta harus disesuaikan dengan jam kerja dan kualifikasi pekerjaannya. Semisal pada Persfood sendiri menggunakan open pre-order. Jumlah pekerjanya yang akan direkrut dan jam kerjanya itu tergantung lagi dari seberapa banyak jumlah pesanan. Kebutuhan utama itu tenaga kerja yang pintar mengendarai motor atau mobil untuk dapat membeli bahan makanan dan pengantaran pesanan, serta juga tenaga kerja untuk proses pengolahan bahan bakunya di dapur. 6. Tata letak. Letak fasilitas dan ruangan harus efisien sehingga bisa mendukung proses produksinya. Untuk Persfood sendiri akan menggunakan dapur yang peralatannya lengkap, memiliki space kosong untuk melakukan pengelolaan barang baku, kemudian dekat dengan kulkas penyimpanan dan meja makan untuk jumlah produksi besar. Selanjutnya proses pembuatan. Proses pembuatan pada tacos. Yang pertama tepung terigu, protein sedang, baking powder dan garam, lalu ditambahkan air hangat, minyak, dan yogurt. Lalu dilakukan dihomogenisis, lalu baskom ditutup oleh kain, di resting, dipipihkan dengan ruler, dicetak lembaran, lalu dipanggang pada teflon, lalu diberikan tortilla, lalu isinya terdapat dada ayam yang direbus dipotong dadu, lalu didiamkan dalam campuran bumbu yang berisi 2 bawang putih dihaluskan, saus tiram kecap asin dan jeruk nipis yang ditumis, yang lalu diberikan mayones rendah kalori, keju, saus tomat atau sambal, lalu dipanggang di oven agar mendapatkan bentuk U, lalu diberikan pengemasan dengan food grade paper. Proses pembuatan kebab buah. Yang pertama tepung terigu protein sedang, lalu baking powder dan garam, ditambahkan air hangat, minyak dan yogurt, lalu dihomogenisis, lalu dibaskom tutup oleh kain, di resting, dipipihkan dengan ruler, lalu dicetak lembaran dan dipanggang pada teflon, lalu diberi tortilla. Dan untuk isinya terdapat buah-buahan yang telah dicuci yang berisi mangga, stroberi, pisang dan apel, yang lalu dipotong dadu-dadu, lalu diberikan mayones rendah kalori, keju,
maupun saus tomat dan sambal. Lalu dipanggang di oven agar mendapatkan bentuk U, lalu diberikan pengemasan dengan food grade paper. Selanjutnya proses pembuatan baked potato. Potato ditambahkan air hangat atau minyak yogurt, lalu disfertilisasi pada baskom yang ditutup oleh kain, lalu di-baked, lalu di-resting, lalu dipotong 4 baris, lalu terjadilah baked potato, lalu ditambahkan saus mayones atau ditambahkan parutan keju, lalu dikemas dengan food grade paper. Selanjutnya, Persfood menggunakan produk yang ramah lingkungan, yang menurut Kizio dalam MUIS 2016 merupakan produk yang bahannya tidak mencemari lingkungan dan memakai kemasan yang mudah terurai sehingga tidak menjadi sampah serta tidak menghasilkan banyak limbah. Persfood sendiri menggunakan kemasan lunchbox yang menggunakan simbol food grade paper, food safe, leak proof, microwave safe, maksimal 1 minute 100 derajat Celcius, resealable, serta best quality. Yang pertama, food grade paper. Yang menurut Greenpeace tahun 2018, yang berupa kertas yang dibuat dari virgin pulp yang dikategorikan dengan aman jika bersentuhan dengan makanan panas maupun dingin, yang memiliki warna putih gading karena tidak memakai pemutih. Yang kedua, simbol food safe, yang menurut Din pada kompas.com 2010, yang merupakan gambar gelas dan garpu, yang merupakan tanda wadah tersebut merupakan wadah yang aman untuk makanan dan minuman. Yang ketiga, leak proof, yang berarti anti bocor atau tembus, sehingga bisa digunakan untuk makanan kuah dan air minum. Yang keempat, microwave safe, yaitu wadah aman yang digunakan di dalam microwave untuk menghangatkan makanan dengan ketentuan maksimal 1 menit 100 derajat Celcius. Yang kelima, simbol Resealable Polypropylene atau PP, yang menurut Sukresna tahun 2019 berupa simbol untuk sejenis plastik yang lumayan kaku namun kuat dibanding jenis plastik lain, yang memiliki titik lele tinggi sehingga cocok digunakan pada microwave dan mesin cuci piring. Bisa juga digunakan botol minuman, obat, dan sudah melewati proses uji dari BPOM Amerika Serikat. Dan yang terakhir, best quality, yaitu menggunakan bahan yang teruji aman dan baik. Berikut dilampirkan hasil dokumentasi dari proses pembuatan menu pada Persfood. Yang pertama tacos, kebab buah, baked potato, dan juga terdapat dokumentasi dari tempat produksi itu sendiri.